sebelum mulai soal pertama kita akan buka Meop, aplikasi Meop. Setelah itu klik New. Nah, setelah klik New, maka akan muncul tampilan seperti ini, Introduction. Setelah itu klik Next. Soal pertama yaitu kita akan set company profile. Yang pertama diisi mulai dari company name. Di sini company name-nya yaitu Beauty Salon. Lalu di belakang beauty salon terdapat nama kita. Beri tanda kurung untuk nama. Setelah itu di sini address-nya kita isi sesuai yang di soal, yaitu Jalan S. Parmin, Banjarnegara. Di sini phone number-nya bisa diisi sesuai data di soal. Juga fax number dan email address jangan lupa diisi juga. Setelah itu klik next. Nah, di sini set untuk last month of financial years-nya Desember. Di sini current financial years-nya adalah 2016. Setelah itu untuk conversation mode itu Januari dan nomornya itu 13. Nah, di sini bisa dicek jika 1 Januari sampai Desember 31 Januari berarti sudah benar, bisa klik next. Pilih pilihan pertama, I would like to start with one of the, dan seterusnya. Lalu klik next. Di sini industri classification-nya bisa dipilih hairdresser karena ini yaitu usahanya adalah salon ya. Setelah itu klik all. Nah, di sini type bisnisnya bisa dipilih hairdresser. Di sini jangan salah pilih layout karena jika salah dapat mempengaruhi pengerjaan soal selanjutnya. Setelah itu klik hairdresser. Klik use business type. Setelah itu bisa klik next. Nah, di sini change. Di sini kita bisa mengatur penyimpanan foldernya, penyimpanan filenya. Jika sudah, maka klik save, lalu klik next. Kita tunggu sebentar. Setelah itu klik setup assistant. Setelah itu kita akan setup preference dengan cara klik setup preference. Lalu di sini untuk sistem centang warn if job are not assigned. Setelah itu jika sudah, klik ke Windows Preference. Di sini bisa kita untick atau menghilangkan centang pada autocomplete check spelling. Jika sudah, setelah itu kita masuk ke Sales Preference. Bisa centang untuk warn form duplicate invoice. Jika sudah, selanjutnya kita ke Purchase Preference. Bisa centang juga warn form duplicate purchase order. Jika sudah, kita masuk ke Security. Di security kita klik user ID, lalu klik new, dan kita isi nama kita, ID kita, dan passwordnya. Untuk memudahkan kita ambil nama depan ID. Setelah itu klik OK, dan selesai untuk soal pertama. Setelah itu kita masuk ke soal kedua. Yang pertama kita akan set up account list. Di sini company don't use the following account, yang artinya kita akan mendelete akun yang tidak akan digunakan. Yang pertama payroll check account. Nah, di sini klik payroll check account, lalu klik edit di bawah dan klik edit atas, lalu delete account. Nah, maka setelah itu ulangi lagi langkah-langkah seperti tadi untuk account cash drawer dan less proven for the full debts. Setelah itu, the company change some account as follow. Yang pertama kita akan mengubah
12140 petty cash menjadi 12120. Lalu ulangi cara berikut atau cara seperti tadi, yaitu GST liabilities menjadi VAT liabilities. Klik edit di bawah, lalu GST liabilities diganti dengan VAT liabilities. Setelah itu klik OK jika sudah selesai. Dan GST collected menjadi VAT collected, lalu GST paid menjadi VAT paid. Setelah itu terdapat soal the company need to add the following account, yaitu menambah VAT clearing. Klik new, lalu tulis 22340, klik enter, account name ditulis VAT clearing. Setelah itu klik OK. Jika sudah selesai, maka akan tersimpan sendiri. Setelah selesai dan sudah mengecek sesuai dengan data soal, setelah itu close dan kita akan men-set tax atau pajak dengan cara klik list tax code, pilih tax code, dan di sini delete semua tax code kecuali NT, SR, dan TX7 dengan cara klik kanan delete. Di sini saya cepatkan videonya karena sangat banyak sekali jenis pajak yang tidak digunakan. Di sini akan tersisa 3 pajak yang akan digunakan untuk nanti, yaitu NT, SR, dan TX7. Untuk TX7 kita akan mengedit dengan cara klik edit seperti di bawah tadi, lalu tax code-nya diganti dengan VAT atau value added tax. Kita bisa tulis di deskripsinya value added tax. Setelah saya tulis, di sini rate-nya diganti dengan 10%. Jadi terdapat pajak 10%. Lalu setelah itu klik OK. Setelah itu di soal kita akan melist yaitu job list. Yang pertama list, klik job, lalu klik new. Di sini job number-nya kita bisa ditulis dengan P, lalu tekan enter. Dan job name-nya adalah produk, jadi P singkatan dari produk. Lalu setelah itu klik OK, atau option kedua setelah itu kalian bisa langsung klik new. Tadi saya langsung klik OK. Terus setelah itu ada S, yaitu for service. Caranya seperti tadi ya. Setelah itu klik OK dan klik close. Berikutnya kita akan melist yaitu following card. Pertama list, langsung klik kategori dan klik new. Di sini kategori yaitu CLP, enter, dan kategori name-nya adalah Cilacap. Setelah itu klik new lagi, BJR, enter, kategori name-nya adalah Banjarnegara. Setelah itu klik new lagi, kategori ID-nya yaitu Purwokerto atau PWT. Setelah selesai semua, maka klik OK dan close. Setelah itu kita akan men-setup yaitu following card list. Masuk ke list, pilih card. Nah, di sini kosong, maka kita akan menambahkannya yaitu klik new. Namanya pertama yaitu Wella dengan kategorinya customer. Setelah itu klik new lagi dengan nama Tigi. Setelah itu klik lagi new dengan nama Sexy Hair. Untuk yang kedua yaitu supplier, ganti dulu untuk card type-nya supplier. Setelah itu beri nama Redken, Kenra, dan juga Moroccan Oil. Setelah itu untuk berikutnya klik new lagi, kita ganti type-nya yaitu employee. Yang pertama namanya Bayu.
Setelah itu klik new lagi. Yang kedua yaitu Aira. Setelah itu klik OK. Selanjutnya setup the item list dengan cara klik list, lalu klik item. Nah, di sini kita akan mengatur item dengan cara klik new. Item number kita tulis SH sesuai di data. Setelah itu klik enter dengan nama shampoo. Setelah menulis shampoo, klik buy this item atau centang, lalu pilih yang 5.000 atau supplies purchase. Setelah itu klik sell this item, pilih 11.150 yaitu shampoos, dan inventory this item, pilih 1, 2, 300 yaitu inventory. Untuk memilih akun jangan lupa klik use account. Nah, setelah itu kita akan men-setting yaitu buying details dengan cara menuliskan buying listnya yaitu unit. Di sini teksnya pilih VAT atau NT. Lalu selling unit measure-nya itu klik unit. Untuk text code pilih NT. Lalu klik use text code. Nah, untuk cara OS dan TS lakukan hal yang sama seperti cara yang tadi dengan cara klik profile, buying details dan selling details sesuai dengan data soal. Lalu soal berikutnya, soal nomor 3 yaitu setup account opening balance dengan cara klik setup balance lalu klik account opening balance. Di sini isi sesuai dengan soal. Yang pertama shop equipment cost yaitu 180 juta, lalu shop equipment account debt 15 juta. Itu bisa klik min karena terdapat kurung pada soal atau minus. Setelah itu cek account, kita bisa tulis 300 juta, petty cash-nya 100 juta. Lalu di sini klik juga trade debtor yaitu 7.700.000 dan inventory 64.500.000. Nah, setelah itu sampai terakhir, akun terakhir yaitu retained earnings. Di sini jika di bawah amount of balance-nya itu 0, maka balance sheet-nya atau account opening balance-nya sudah benar. Ini sudah terlihat 0 berarti benar, maka klik OK. Yang kedua, kita akan men-edit customer ending balance dengan cara klik setup balance lalu klik customer balance. Di sini pertama yaitu kita akan memilih customer-nya. Di soal yaitu customer yang dipilih adalah Wella, maka klik Wella, use customer, lalu klik add edits. Di sini langsung klik enter dan isi sesuai soal. Yang pertama invoice-nya S15.001, customer PO-nya WL 15.000 dengan tanggal 31 Desember 2015. Di sini klik total dan isi yaitu 7.700.000 dengan teksnya yaitu VAT. Jangan lupa untuk memilih kategori yaitu kategorinya BJR atau Banjarnegara. Setelah sudah untuk mengisi, cek kembali dan klik OK. Jika sudah terdapat konfirmasi balance, maka semuanya sudah benar. Setelah itu, klik setup balance dan supplier balance untuk mengatur supplier ending balance. Di sini klik supplier yaitu Redken sesuai dengan soal. Lalu
klik dan isi sesuai dengan soal juga. Dan caranya seperti tadi. Jangan lupa untuk kategori selalu diisi yang terakhir agar tidak lupa. Klik OK, maka terdapat konfirmasi congratulations, berarti sudah benar. Lalu klik inventory, klik count inventory, dan di counted yang terdapat ketip-ketipnya itu kita isi sesuai di soal, yaitu 75, 100, dan juga 60 unit. Setelah selesai, langsung klik adjust inventory, klik continue, lalu klik opening balance. Di sini unit cost-nya isi yang pertama OS 15.000, SH 120.000, dan TS 250.000. Cocokkan. Setelah itu, jika sudah benar semua, maka kita bisa klik record. Klik OK. Di sini adjust inventory, kita tambahkan, saya lupa jurnalnya I16001 dengan kategori BCR dan juga tanggalnya tanggal 1 Januari 2016 dengan memo inventory opening balance. Setelah itu soal 4, klik purchase, enter purchase. Nah, di sini untuk yang pertama pilih supplier, yaitu supplier reckon. Setelah itu use supplier. Nah, setelah itu untick tax include. Setelah itu tulis purchase, yaitu 16.001 atau P16.001. Untuk date-nya atau tanggalnya 3 Januari 2016, dan supplier invoice-nya adalah RN 16.001. Jangan lupa untuk mampir ke layout, pilih item karena kita akan memasukkan barang. Supplier invoice-nya tadi menghilang, bisa diisi kembali RN 16.001. Lalu di sini ada soal receive 40 unit of oil serum OS untuk 500.000 unit. Klik 40, tab untuk teksnya OS, dan description-nya adalah oil serum. Untuk price-nya yaitu 500.000. Tabs lagi dan pilih job-nya yaitu P produk dan teksnya VAT. Lalu berikutnya untuk 20 unit, tabs lagi yaitu TS thermal spray. Untuk price-nya yaitu 250.000 per unit. Jobnya yaitu P produk dan teksnya VAT. Untuk kategori itu adalah BCR. Transaksi kedua lagi purchase, lalu klik sales purchase. Nah, di sini untuk supplier pilih Moroccan Oil. Setelah itu teks di tick dan purchase-nya P sama dengan 16.002. Lalu tanggalnya kita isi 5 Januari 2016. Lalu untuk supplier invoice-nya adalah MC 16.001. Jangan lupa untuk mampir ke layout, pilih service. Maka di sini kita isi untuk akun yaitu 6.500 untuk office supplies. Amount-nya adalah 3.300.
pilih jobnya service dan teksnya VAT. Untuk deskripsinya bisa ditulis purchase service. Jangan lupa untuk kategori diisi terakhir-terakhiran agar tidak lupa, yaitu CLP atau Cilacap. Setelah itu klik payment untuk Moroccan Oil dari Petty Cash. Di sini supplier dipilih Moroccan Oil. Lalu untuk ID-nya yaitu D16001 dengan tanggal 5 Januari 2016 dengan amount atau sebanyak 3.300.000. Lalu karena ini pembayarannya untuk 5 Januari, pilih yang 5 Januari dan klik amount applied lalu tekan enter. Jika sudah out of balance-nya 0, berarti sudah benar dan record. Setelah itu dari purchase lagi, enter purchase, suppliernya Redken, pilih Redken. Di sini purchase-nya langsung diisi P16003. Lalu untuk tanggalnya yaitu tanggal 8 Januari 2016 dengan supplier invoice-nya yaitu RN16001. Di sini jangan lupa untuk mampir ke layout, pilih item. Setelah itu isi bill, karena ini adalah return, otomatis jumlah yang diisi terdapat minus. Ini return 15 unit jadi minus 15. Lalu tab. Setelah itu di sini oil serum deskripsinya. Setelah itu price-nya adalah 500.000. Untuk jobnya bisa pilih P produk dan teksnya yaitu VAT. Use text code. Jika sudah selesai, pilih kategori. Kategori yang dipilih adalah BJR. Untuk jurnal memonya bisa diganti menjadi Purchase Return Redken. Jika sudah, maka klik report. Setelah itu cancel atau close. Masih di transaksi 8, setelah itu klik purchase register, masih di transaksi 8, lalu klik return dan debits, lalu klik apply to purchase. Nah, di sini ID-nya diganti yaitu 16.003. Untuk date-nya masih 8 Januari 2016. Setelah itu karena ini adalah mengembalikan 3 Januari 2016, maka klik yang tanggal 3 Januari 2016 di amount applied. Artinya kita membayar tagihan untuk 3 Januari. Setelah itu klik enter. Setelah itu record. Setelah itu close ke sales, enter sales, dan kita akan memasukkan penjualan tanggal 11 Januari. Untuk customernya yaitu Tigi. Setelah itu teksnya tidak perlu diapa-apakan. Setelah itu invoice-nya bisa diganti menjadi 16.001 atau S16001 untuk tanggalnya 11 Januari, dan customer PO-nya bisa diganti dengan TG 16.001. Jangan lupa untuk untick text include-nya. Setelah itu layout-nya diganti menjadi item dan isi ship menjadi yang pertama 35 unit untuk oil serum OS seharga 600.000 dan jobnya yaitu P dan teksnya VAT. Setelah itu untuk berikutnya 40 unit dan 15 unit bisa diisi sesuai dengan soal dengan cara yang sama seperti di awal, yaitu 30 unit untuk oil serum.
Setelah itu, ini SR bisa diganti dengan VAT atau tidak perlu juga tidak apa-apa. Kategorinya PWT, Purwokerto, dan salespersonnya adalah Bayu. Next, selanjutnya adalah sales. Enter sales, kita akan melakukan transaksi tanggal 13 Januari dari customer Sexy Hairs. Untuk termsnya yaitu COD, klik OK. Setelah itu text include-nya dicentang. Di sini invoice-nya diisi dengan S16002 tanggal 13 Januari 2016. Setelah itu untuk customer PO-nya yaitu SH atau SH16001. Lalu kita di sini akan mengisi unit. Sebelumnya mampir dulu diubah ke service layoutnya. Setelah itu deskripsinya ditulis sell service. Setelah itu klik tab account-nya. Kita bisa memilih yang di soal itu tertulis account 41250 yaitu perms. Setelah itu use account. Nah, di sini ditulis jumlahnya yaitu 5.500.000. Setelah itu memilih list, bisa pilih S atau service dan teksnya VAT. Klik yes. Setelah itu untuk kategori pilih CLP atau Cilacap. Untuk salespersonnya yaitu Aira, dan setelah itu record. Setelah itu kita akan mengadakan penerimaan pembayaran dan masuk ke check account dari Sexy Hair. Di sini ID-nya yaitu D16002. Untuk tanggalnya tetap yaitu 17 Januari. Setelah itu klik amount receive 5.500.000 dan klik di 13 Januari. Setelah itu record. Setelah itu transaksi 17 Januari 2016. Yang pertama customernya Sexy Hair. Setelah itu klik teksnya. Teksnya itu tidak perlu diapa-apakan. Setelah itu invoice-nya pilih S16003 dengan tanggal 17 Januari 2016 dan customer PO-nya SH16001. Di sini layout tetap memilih service karena ini adalah diskon given. Setelah itu untuk deskripsi ditulis diskon given dan akunnya adalah diskon given dengan nomor 53000. Setelah itu klik OK. Amount-nya atau jumlahnya yaitu 500.000 dan juga jobnya. Untuk jobnya bisa dikosongi. Setelah itu untuk salespersonnya adalah Aira dengan kategori CLP atau Cilacap. Di sini untuk jurnal memonya bisa ditulis menjadi discount given, sales discount Sexy Hair. Terus setelah itu di report. Next masih tanggal 17. Kita masuk ke sales register. Setelah itu klik return dan credit. Setelah itu pay refund. Di sini diisi untuk akunnya masuk ke petty cash. Dari petty cash dan ceknya nomor D16002 untuk tanggalnya 17 Januari 2016 dengan amount sebanyak 500.000. Setelah selesai dicek, bisa klik record, lalu klik cancel. Sekarang masuk ke banking, klik spend money untuk transaksi 25 Januari. Di sini menggunakan Aira sebagai cardnya. Setelah itu klik D16003 untuk akun pembayaran dari Aira. Setelah itu untuk tanggalnya 25 Januari 2016 sebanyak 2.750.000. Lalu di sini akunnya bisa pilih yang advertising
atau dengan nomor 663.100 sebanyak 2.750.000. Setelah itu pilih kategori BJR. Jika sudah selesai dan sesuai, maka record dan klik OK. Setelah itu cancel. Lalu transaksi berikutnya ke receiving money. Di receiving money 28 Januari kita bisa pilih pembayarnya yaitu Aira dengan ID 16.002 dan tanggalnya 28 Januari 2016. Koreksi untuk ID-nya R16.002. Untuk yang diterima, total uangnya adalah 300.000. Di sini akun yang akan dipilih pertama yaitu interest income sebanyak 315.000. Setelah itu bank charge atau biaya admin sebanyak 15.000. Untuk kategori bisa pilih yaitu CLP atau Cilacap. Setelah itu record. Sudah masuk ke rekonsiliasi bank untuk yang terakhir soal nomor 5. Jadi pilih dari check account. Setelah itu bank statement date-nya bisa dipilih 31 Januari 2016. Maka akan muncul 3 transaksi. Nah, jika sudah sesuai out of balance-nya 0 dan juga untuk balance-nya itu 300.050.000, maka bisa direkonsiliasi. Karena sudah betul, maka klik cancel. Setelah itu masuk soal ke-6, masuk ke depresiasi, klik akun, setelah itu record journal entry. Di sini akan membuat depresiasi untuk 31 Januari 2016. Untuk general journalnya yaitu G16001 dengan tanggal 31 Januari 2016. Untuk memonya bisa ditulis depresiasi Januari. Ini terserah menulisnya, tapi saya menulis dengan bahasa Indonesia. Setelah itu untuk akun yang pertama bisa dipilih yaitu shop equipment add cost, lalu klik use account. Nah, di sini untuk debitnya bisa ditulis 120.000 sesuai dengan soal. Setelah itu yang kedua shop equipment account debt dengan kredit 120.000 juga. Setelah itu kategorinya bisa dipilih BJR. Setelah itu klik save as requiring. Nah, di sini startnya bisa dipilih 29, ditulis 29 Februari 2016 agar penyusutan terjadi untuk setiap bulannya. Setelah itu klik record. Lalu masuk ke list requiring transaction, pilih. Setelah itu masuk ke use requiring. Nah, di sini general journalnya bisa ditulis G16003 dan juga date-nya 29 Februari 2016. Nah, di sini untuk memonya bisa ditulis depresiasi Februari. Jadi seperti membuat template untuk penyusutan berikutnya. Untuk kategori yaitu BJR, setelah itu record. Setelah itu masuk berikutnya ke account, lalu klik record journal entry. Nah, di sini masih soal ke-6. Prepare journal entry for record the VAT clearing. Di sini menggunakan G16002, untuk date-nya masih sama 31 Januari 2016. Untuk memonya yaitu VAT clearing sesuai dengan soal. Dan di sini akun yang akan dipilih adalah VAT collected use account. Di sini debit yang akan ditulis yaitu 700.000. Setelah itu VAT clearing 200.000 dan di bawahnya lagi yaitu VAT paid 900.000 di kredit. Di sini untuk mengetahui angka-angka itu dari mana, kita bisa lihat di soal nomor 3 di dalam balance sheet.
di mana ada VAT collected, VAT paid yang sudah tertulis jumlah dari akun-akun tersebut, yaitu 700, 900, dan 200. Jangan lupa untuk kategori yaitu BJR, setelah itu klik record. Setelah itu masuk ke soal nomor 7. Di sini klik inventory, lalu klik adjust inventory. Bisa diisi untuk inventory jurnalnya yaitu I16002 untuk tanggalnya 31 Januari 2016. Setelah itu untuk memonya bisa diisi adjust inventory. Sebenarnya terserah sih, tapi bisa diisi seperti di gambar yaitu adjust inventory. Untuk item pilih OS yaitu oil serum. Setelah itu kuantitinya bisa ditulis min 5, unit costnya yaitu 500.000, dan akunnya 5.100 dengan jobnya P yaitu produk. Untuk kategori yaitu BJR. Setelah itu jika sudah selesai record. Soal berikutnya yaitu membuat laporan transaksi pada tanggal 1 Januari sampai 31 Januari 2016. Dimulai dari akun, lalu pilih akun transaction accrual. Setelah itu di customize dulu. Kita atur tanggalnya dari tanggal 1 Januari 2016 sampai 31 Januari 2016 juga. Jika sudah, maka klik display. Setelah itu, jika sudah terlihat tampilannya, maka send to ke PDF. Di sini bisa disimpan, atur namanya yaitu account transactional accrual dengan nama Anda masing-masing. Setelah itu klik save. Yang kedua, kita akan membuat laporan balance sheet. Di sini klik standar balance sheet, lalu klik customize. Di sini atur tanggalnya 31 Januari 2016, setelah itu klik display. Jika sudah terlihat tampilannya, maka bisa send to PDF dan diberi nama standar balance sheet, lalu nama Anda. Berikutnya yaitu profit and loss. Laporan profit and loss. Di sini kita customize dulu, dan di sini bisa diatur seperti account transaction accrual juga 1 Januari 2016 sampai 31 Januari 2016 juga. Setelah itu jika sudah terdapat tampilannya atau muncul tampilan profit and loss-nya, bisa send to PDF. Setelah itu bisa diberi nama, di belakang adalah nama kita. Setelah itu close. Lalu kita akan membuat laporan banking, menuju ke banking. Setelah itu klik bank register, customize juga, dan atur tanggalnya 1 Januari 2016 sampai 31 Januari 2016. Setelah itu klik display. Jika sudah tampil tampilan bank registernya, maka send to PDF seperti cara sebelum-sebelumnya. Setelah itu close. Setelah itu klik reconciliation report. Kita akan membuat laporan rekonsiliasi. Di sini statement date-nya bisa diatur 31 Januari 2016. Setelah itu, jika sudah selesai, klik display. Jika sudah muncul tampilan, maka bisa klik ke send to PDF dan bisa diberi nama seperti laporan-laporan yang sebelumnya. Jika sudah selesai, klik close, maka kita akan kembali utama. Setelah itu soal berikutnya adalah backup. Pilih ke file dan klik backup. Setelah itu continue dan pilih tempat penyimpanan folder untuk backup. Setelah itu kalau sudah selesai,
bisa klik save. Tapi sebelumnya juga bisa diberi nama terlebih dahulu agar tidak bingung. Setelah itu klik save dan tunggu. Setelah itu kembali ke menu utama, klik akun, lalu ke company data auditor. Klik transaction review. Setelah itu atur tanggal dari 1 Januari 2016 sampai 31 Januari 2016. Jika sudah, run review, lalu klik display yang berada di atas sendiri. Nah, jika sudah muncul future date transaction, maka send to PDF. Jika sudah, beri nama seperti file-file laporan sebelumnya, yaitu nama di belakang. Setelah itu klik save. Setelah itu klik close, dan kita bisa kembali ke menu utama dengan klik close. Setelah itu soal selanjutnya yaitu menghapus transaksi tanggal 8. Pilih ke akun transaksi jurnal, lalu klik 8 tanggal 8 Januari 2016. Hati-hati, tadi berada di transaksi jurnal. Lalu itu 8 Januari 2016. Klik all untuk memudahkan. Setelah itu di sini bisa menghapusnya dengan cara klik lalu delete atau delete purchase. Nah, ini tidak bisa, maka kembali lagi dan kita bisa delete satunya karena ini berurutan ya. Jadi bisa di delete secara berurutan. Pertama, di sini kita klik dulu yang PJ. Klik terus delete debit. Nah, setelah itu baru kita delete yang di atasnya, delete purchase. Bisa, setelah itu close. Selesai, maka kita akan ke soal berikutnya, ke list, klik recurring transaction. Soal berikutnya adalah kita akan mengubah jumlah depresiasi di bulan Januari dan Februari dalam template yang sudah kita buat tadi menjadi dari 120 menjadi 130.000 seperti contoh di atas. Nah, jika sudah selesai maka bisa klik save. Setelah itu kita bisa klik close. Nah, jika sudah selesai maka kita ada di soal terakhir, pilih report account. Nah, setelah itu kita klik inventory. Di sini bisa klik item register, klik customize, dan setelah itu report filenya ini kita pilih sesuai yang di PDF, yaitu item, setelah itu on hand dan juga item name. Nah, jika sudah, send to PDF dan namai seperti file sebelum-sebelumnya.